Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar tema 2, yaitu tentang persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, pembelajaran 2. Nah, sebelum kita belajar, silakan kalian siapkan dulu buku dan alat tulisnya. Dan tidak lupa kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Kita mulai belajarnya, yaitu tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Nah, di sini pelangi indah karena warna yang berbeda-beda. Hidup berbangsa dan bertanah air indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Nah, di sini kita amati ada beberapa gambar ya. Nah, ini kalian nanti perhatikan gambarnya. Nah, ini adalah merupakan masyarakat Kampung Cempaka, yaitu sebuah kampung transmigran yang warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Mereka berbeda suku maupun agama, tetapi di Kampung Cempaka hiduplah 5 orang sahabat. Ini 5 orang sahabat, yaitu Asna, dia berasal dari Sunda. Kemudian ada Utami ya, yaitu dari Banyuwangi. Ada Tony, yaitu seorang anak etnis Tionghoa, sebelumnya tinggal di Semarang. Dan ada Wande dari suku Tengger di Jawa Timur. Dan Marta, ada seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di Kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab dan mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktunya di rumah satu sama lainnya. Nah, itu cerita dari gambar tersebut ya. Nah, di sini ada wacana yang berjudul perbedaan yang menguatkan ya. Silakan nanti kalian baca wacana ini, kemudian setelah itu kalian pahami isi dari wacana tersebut. Nah, jadi perbedaan itu tidak menghalangi persatuan. Dengan bersatu kita dapat melakukan banyak hal. Nanti setelah itu di sini ada beberapa pertanyaan ya. Di sini ada rukun dalam perbedaan. Kemudian juga di sini ada nanti beberapa pertanyaan ya. Yaitu apa perbedaan yang ada? Kemudian bagaimana menyikapinya, dan apa manfaat hidup rukun. Kita perhatikan di sini apa perbedaan yang ada, yaitu berbeda suku dan agama. Ada yang berasal dari Sunda, Jawa, dan etnis dan Tionghoa ya. Seperti tadi yang gambar. Kemudian di sini bagaimana menyikapinya. Nah, menyikapinya yaitu walaupun kita berbeda suku, ternyata mereka saling toleransi. Jadi setiap hari Minggu berkumpul di balai utama kampung dan saling membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kemudian di sini apa manfaat hidup rukun? Ya, manfaatnya adalah hidup akan terasa damai, berdampingan, kemudian tulus dan saling menjaga. Nah, nanti di sana kalian
harus dapat menceritakan pengalaman tentang hidup rukun di sekolah atau di lingkungan tempat tinggal kamu ya, yaitu sebagai pewujudan penerapan persatuan. Nah, nanti kalian di sini harus menjelaskan perbedaan yang ada, kemudian kegiatan yang dilakukan teman atau warga bersama-sama secara rukun, kemudian sikapmu atau sikap keluargamu terhadap perbedaan yang ada bagaimana, dan manfaat yang kamu rasakan dari persatuan dalam perbedaan itu bagaimana ya. Nanti kalian bisa mengisinya di kotak ini. Jadi semangat persatuan bangsa Indonesia ini tercermin pada seni budaya lokal. Salah satu adanya melalui tarian. Banyak tarian daerah Indonesia yang menyerupai persatuan. Kalian pasti sudah mengenal berbagai macam tarian yang ada di negara kita, yaitu negara Indonesia ya. Di sini ada beberapa jenis tarian, yaitu lego-lego, tari adat, alur, kemudian bermakna persatuan. Nah, nanti kalian bisa baca ya, ini tarian adat dari daerah mana, kemudian menggambarkan apa tarian tersebut dan tujuan dari tarian tersebut itu apa. Nanti kalian baca. Kemudian yang berikutnya ya, di sini kalian nanti baca. Nah, setelah kalian selesai baca, bisa nanti kalian diskusikan isi dari bacaan tersebut. Nah, di sini ada seorang penari harus memperhatikan perpindahan atau pergerakan dan pergeseran posisi saat menari. Pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Nah, di sini contohnya ya, ada beberapa jenis pola lantai. Yang pertama adalah pola lantai vertikal atau disebut lurus. Nah, ini gambarnya. Ini adalah salah satu tari Yospan dari Papua, kemudian ada tari Serimpi dari Jawa Tengah, dan ada tari Baricengkedan yaitu dari Bali. Dan tari klasik ini banyak menggunakan pola lantai vertikal, membentuk garis vertikal yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Jadi memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Kemudian yang kedua adalah pola lantai diagonal. Nah, ini penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Nah, ini perhatikan, salah satunya adalah tari gending Sriwijaya yaitu dari Sumatera Selatan. Kemudian yang berikutnya adalah pola lantai garis melengkung. Nah, penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini, dan pola ini memberi kesan lemah dan lembut. Nah, salah satunya adalah tari Mabadong yaitu dari Toraja, Sulawesi Selatan. Kemudian ada tari Randai yaitu dari Sumatera Barat. Nah, nanti kalian bisa menyebutkan lagi berbagai tarian yang lainnya yang kalian ketahui. Bisa kalian nanti sebutkan nama tariannya. Contohnya misalnya tari piring dari Sumatera Barat, atau tari saman, dan kemudian ada tari pendet ya. Kemudian ada tari baris gede dan sebagainya. Kemudian nanti di sini juga kalian bisa menuliskan langkah-langkah untuk menggambarkan pola lantainya. Nah, kalau kalian seorang penari atau suka menari, kalian harus memperhatikan pola lantai dalam menari ya. Ini kalau penariannya secara berkelompok berarti kita harus kerjasama yang baik
sehingga dapat menghasilkan tarian yang indah. Untuk belajar hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan kalian paham dan bermanfaat untuk kalian semua. Kita jumpa lagi dengan pelajaran yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.